Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini Kamis 3 Maret 2022 dengan judul Keselamatan adalah Karunia Allah. Ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma, namun demikian itu harus dibeli dan dijual. Dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Di pasar ini, semua bisa memperoleh harta surga. Simpanan permata-permata kebenaran terbuka bagi semua orang. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, kata Tuhan, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada pedang yang mengawal jalan melalui pintu ini. Suara-suara dari dalam dan di pintu mengatakan, datanglah. Suara juru selamat sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang mengundang kita. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Itu diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun tidak menyanggupkan seseorang semakin dekat kepada Allah. Orang Farisi menyenangi keuntungan yang bersifat sementara dan duniawi dan yang bersifat rohaniah, dan dengan angkuh mereka berkata, kami kaya, tidak kekurangan apa-apa. Padahal mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan sebagai upah, tetapi kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh, seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan-keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Allah menuntut penurutanmu dengan sukarela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosamu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, panggilan keselamatan menjadi bagian saudara dan saya pada saat ini. Meskipun dikatakan bahwa keselamatan itu adalah seperti dijual dan juga dibeli, tetapi semua orang dapat membelinya. Tidak ada orang yang terlalu miskin sehingga tidak dapat memperolehnya, dan bahkan tidak ada orang yang terlalu kaya sehingga membuat mereka mudah untuk mendapatkannya. Karena tidak ada bandingan harta duniawi untuk dapat memperolehnya. Itu adalah merupakan karunia Allah semata. Apa yang dapat kita lakukan adalah menerima kasih karunia itu dan rela untuk mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Dengan cara demikianlah kita membelinya daripadanya. Menjadi poin penting bagi kita, justru yang harus berhati-hati sekarang ini, jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah memilikinya. Jangan sampai kita sudah merasa membelinya. Ternyata sama seperti orang-orang Farisi, maka kita dipandang sebagai apa? Miskin, buta, melarat, telanjang, dan juga kita malang, saudaraku. Semoga kita akan dikuatkan untuk memastikan bahwa kita sedang ada di dalam keselamatan itu dengan mengikuti segenap kehendak dan perintah-perintahnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau atas segenap karunia-Mu yang sudah memberikan keselamatan lewat pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga menjadi satu jaminan bagi kami ya Bapa. Di dalam ketidakmampuan, di dalam kekurangan, Engkau angkat kami ya Bapa untuk dapat memiliki keselamatan itu. Dan Tuhan sudah memberikan satu jaminan bagi setiap orang, bagi kami ya Bapa, untuk dapat memilikinya dengan kami menerima dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dengan penuh kasih, sehingga kami
akan menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Di saat ini kami memohonkan berkat kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengiringi kehidupan kami. Hidup di tengah dunia yang penuh tantangan, setan berusaha untuk membuat kami jauh daripada-Mu. Pada hari ini hamba-Mu berdoa, begitu banyak umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati, berikanlah kiranya pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari surga. Dalam semua keperluan dan kebutuhan ya Bapa, Tuhan yang akan mencukupi dengan cara-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini pun tetap kami membawakan di dalam doa bagi saudara kami yang berada di dalam keadaan tertimpa bencana alam di berbagai tempat. Tuhan memberkati mereka, meluputkan mereka ya Bapa, sehingga mereka juga akan menemukan sukacita. Di saat ini pun Tuhan mendoakan juga bagi para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim piatu dalam semua problema dan juga tantangan yang mereka hadapi. Biarlah mereka akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan berkat-Mu menjadi bahagian mereka. Dan terkhusus pada hari ini ada umat-umat Tuhan yang merasa berbahagia bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun, baik pernikahan demikian juga hari lahir. Tuhan kiranya selalu pertambahkan kebahagiaan, pertambahkan sukacita, umur yang panjang, dan biarlah hidup mereka senantiasa diserahkan untuk semakin setia dalam menantikan Tuhan. Terima kasih untuk semua jaminan kasih dan berkat-Mu menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.